Jadi intinya adalah jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi tadi, merasa hampa, merasa kesulitan mencari pekerjaan, merasa kesulitan mencari jodoh mungkin mencari jodoh juga. Sebenarnya sebelum kita melangkah ke hal-hal yang bersifat material, kembalilah kepada, nah itu kalau dalam bahasa tasawuf masih ilmu yakin dan ainul yakin, tapi belum hakul yakin. Hakul yakin itu bukan pengetahuan, Mas. Bukan, hakul yakin itu bukan pengetahuan, tapi nah itulah yang yang disebut sebagai menjadi sufi itu. Jadi menjadi sufi itu sampai ikut ke sini, terus tahu mantuk-mantuk, oh iya gitu. Tapi nggak lakukan itu percuma, mubazir saja nih, nggak usah. Kalau nggak mau melakukan tuh nggak usah. Maka lakukan nanti baru kamu menjadi. Nah kalau sudah menjadi, inilah kita. Maka kalau orang hanya mengandalkan pengetahuan dan kecerdasan intelektual, senengannya debat, senengannya itu, ya sudah nanti dia kalah sama mesin. Stuck di situ aja nanti. Itu yang nggak bisa diganti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik, nah ini Bu. Kemarin kita sudah membahas mengenai apa kemarin lupa. Apa? Oh, rezeki. Oh, Mantra-mantra rezeki. Oh, iya, jadi teman-teman yang merasa butuh doa Mas, butuh mantra, butuh silahkan tonton video yang sebelumnya di atas ini. Kali ini Bu ya. Rasanya kan agak hampa sekarang ini Pak. Kayak anak-anak muda itu mencari jalan pulang kayak sulit jelasin gitu Pak, capek psikologis bahasanya gitu loh Pak. Kayak mungkin dunia semakin cepat, cari kerja juga bingung dan yang lain-lainnya. Terus harus mengadu ke siapa, terus cara mengadunya bagaimana. Nah kira-kira jalan pulang kita seharusnya itu bagaimana gitu Pak? Ya jalannya zikir ya, kalau dalam konsep kesufian jalannya itu zikir. Karena sebenarnya begini, kita tuh coba mau pulang ke siapa, coba mau kembali, mau mengeluh ke siapa ya, misalnya gini. Misalnya mau mengeluh ke seseorang atau misalnya ke ke atasan misalnya. Ya kalau katanya sudah punya kerja, ini belum punya kerja. Misalnya mau mengeluh ke orang atau ke teman. Curhat bahasanya. Temen itu ya kira-kira bingung nggak dia? Iya, punya masalah juga mungkin. Iya, punya masalah juga. Mau mengeluh ke misalnya ke ulama sekalipun. Misalnya mengeluh ke ulama sekalipun ya tentu itu baik ya. Atau curhat itu baik. Tetapi ulama itu tetap manusia yang relatif. Iya kan? Jadi kalau kita menyandarkan diri kepada makhluk, entah kepada orang tua bahkan ya, entah kepada sahabat, entah kepada guru, kepada dosen, kepada bahkan siapapun sebenarnya, kalau dia makhluk itu nggak bisa dijadikan sandaran secara mutlak ya. Bahwa berbagi rasa itu boleh. Misalnya Mas Jair berbagi rasa ke saya itu boleh. Apa simpatis ya, Mas? Simpatis empatik mungkin. Ya, iya, membutuhkan istilahnya secara psikologis itu butuh teman gitu. Tetapi sebenarnya yang sejati itu tetap yang tak terbatas. Kembalilah ke asal muasal kita itu sebenarnya. Jadi zikir itu kalau dalam konsep kesufian, zikir itu sebenarnya kan jalan pulang, jalan kembali ya. Jalan kembali, dan kembali itu kan keindahan. Misalnya Mas Jawahir, sebahagia-bahagianya Mas Jawahir berada di tempat KKN kemarin ya, itu tetap ingin pulang kan, walaupun di sana senang. Atau nanti Mas Jawahir misalnya sudah hidup bahagia dengan gadis pilihannya, hidup bersama anak-anak, misalnya tinggalnya di di sebuah kota di luar Semarang misalnya, pasti ada kerinduan kembali ke kampung Pudak Payung. Kampung halaman itu pasti ada keinginan ke sana, karena jalan kembali itu sebenarnya keindahan ya. Jadi berzikirlah gitu ya. Jadi intinya adalah jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi tadi, merasa hampa, merasa kesulitan mencari pekerjaan, merasa kesulitan mencari jodoh mungkin mencari jodoh juga. Sebenarnya sebelum kita melangkah ke hal-hal yang bersifat material, kembalilah kepada diri kita.
Karena zikir itu sebenarnya kembali kepada diri. Tidak dimaknani zikir itu kan kadang-kadang itu dimaknani apa ya? Sekedar ritual gitu loh. Ya sekedar ritual ya. Jadi kadang-kadang ya misalnya contoh membaca alhamdulillah nggak ada rasanya. Ya hanya zikir secara lisan tetapi belum merasakan zikir. Padahal kalau zikir itu menggetarkan kolbu, nanti membuat ruang dada kita Mas Jawair itu jadi lapang. Kan zikir itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu kan menenteramkan kolbu. Menenteramkan ya. Kolbu itu kan tempatnya di soder. Makanya orang kalau berzikir biasanya lalu dadanya lebih lapang. Nanti kalau dadanya lebih lapang ya sudah berkali-kali saya sampaikan Robbis rohli sodri lalu wayasirli amri gitu. Atau alam nasroh laka sodrok, bukankah telah aku lapangkan dadamu baru awadona engkau wizir. Jadi ketika seseorang punya masalah itu lapang dada dulu, dan lapang dada itu riaduhnya zikir. Kalau lapang dada itu riaduhnya bukan zikir, itu lapang dada hanya sementara Mas. Ya, hanya sementara itu gini. Tak kasih contoh ya. Ya Jawair ini buat skripsi nih. Iya. Ya. Kan waktu stres itu kan hatinya nggak enak, mikir macam-macam sehingga kayaknya sempit. Lalu dosen WA Mas Jawahir. Ini judulnya sudah saya setujui, lapang kan. Tapi lapang itu kan hanya sementara Mas. Iya. Habis itu kan harus buat bab satu kan. Bab satu. Atau mau buat ini apa? Masalahnya apa? Rumusan masalah kan harus gitu. Sudah rumusan masalahnya sudah disetujui, dosennya WA atau Mas Jawahir ngadep itu gimana Pak? Rumusan masalah saya udah bagus ini. Wah, lapang sebentar. Habis itu ya datang lagi masalah kan harus bab 2. Dan seterusnya. Nanti sampai lulus ujian, sampai nikah dan persoalan akan datang silih berganti. Maka kalau kita mendasarkan diri kepada makhluk, kepada hal bersifat material, lapang dada itu sifatnya sementara. Saya sering guyon ya, itu hanya penurun panas, tetapi tidak mengobati penyakit. Itu hanya obat simptomatis kalau dalam bahasa kedokteran ya, hanya mengobati gejala tapi tidak mengobati penyakit. Obat paling sejati itu zikir sebenarnya. Ya obat paling sejati. Iya, obat paling hakiki itu zikir, bukan masalahmu selesai, bukan. Ya, jadi makanya zikir itu saya sebut sebagai jalan menuju kembali ke fitrah, kembali ke diri yang kalau Mas Jawa baca Sirul Asr namanya tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani. Nah, ini kalau ini pakai terminologi yang daging-daging ya. Iya. Tahu nggak daging-daging? Tinggi lah. Ya, terminologi sebenarnya sih sederhana, cuma kadang-kadang memang terminologi itu kayak berada di langit yang susah dipahami. Jadi tiflul ma'ani itu ruhul qudsiyah di dalam diri kita atau dirimu yang sejati. Aku sejati. Kalau saya nyebut tuh biasanya nafas ruhaniyah. Nafas ruhaniyah. Yang wa nafakhtu fihi min ruhi itu, yang ketika jasad kita, biopsikologis kita sudah dibuat oleh Allah lalu kita diberi tempat di situ. Namanya ruh atau ruhul qudsiyah. Ruhul qudsiyah itu yang itu. Ruhul qudsiyah yang itu sebenarnya diri kita yang sejati. Jadilah itu. Nah, jadilah diri yang sejati. Menjadi lah ya, bukan memahami. Menjadi malah ya. Bukan memahami. Bukan memahami ya. Kalau memahami lebih itu dalam malahnya menjadi malahan ya. Nah, menjadi sama memahami itu gini Mas, bedanya ya. Ini bedanya. Mungkin teman-teman itu kan kalau dengar podcast atau dengar baca buku spiritual itu kan sering kamu itu harus menjadi, bukan hanya memahami. Ini saya kasih contoh. Mas Jair tahu nggak Tawangmangu? Tahu ya, dingin ya sana? Nggak tahu. Ya, kan belum pernah kan. Nah, misalnya Mas Jawahir belum pernah ke Tawangmangu nih. Tapi Mas Jawahir tahu kan kalau di sana dingin. Iya. Ya kan dia dataran tinggi kan masih dingin. Mas Jawahir tahu bahwa Tawangmangu dingin. Itu Mas Jawahir namanya memahami, tapi belum menjadi. Ya cuma paham aja, oh iya Tawangmangu itu dingin lah pasti. Yakin kamu? Yakin 100%. Walaupun yakinmu 100%, itu tetap belum menjadi. Cuma keyakinan ya? Ya cuma keyakinan. Ya. Tetapi terus Mas Jawahir datang ke Tawangmangu. Datanglah Mas Jawahir ke Tawangmangu yang paling tinggi, yang dekat sana itu, yang paling puncak itu Sarangan ya. Sebelum ke Sarangan itu kan kalau dari Karanganyar itu kan naik itu kan dingin banget. Saya kan berkali-kali ke sana, memang seneng saya ke sana. Nah, waktu ke sana Mas Jawahir bukan tahu
tapi merasakan dingin, menggigil Mas. Ya. Jadi menggigil itu kan bukan tahu Mas, menjadi dingin. Iya menjadi dingin beneran. Nah maksudnya itu gitu ya. Jadi kalau tahu itu Mas Jawahir di Semarang. Iya. Saya bilangin karena saya bolak-balik ke sana kan. Tawangmangu itu dingin loh Mas. Satu tak bilang Mas Jawahir googling. Terakhir Google suhu Tawangmangu. Wah saat ini mungkin kalau di Semarang 34 di sana bisa 16 ya. 16 derajat dingin banget, Pak. Ya dingin di atas itu. Nah Mas Jawahir mesti percaya karena dari omongan saya, dari googling, dari cerita banyak dilihat di YouTube. Bilangnya Tawangmangu dingin. Nah Tawangmangu dingin dan mesti yakin. Nggak mungkin nggak yakin. Tapi kan belum jadi. Wah terus kepengen Mas Jawahir kepengen merasakan dingin itu atau ingin menjadi dingin. Sang perasa dingin itu. Mas Jawahir ke Tawangmangu nih. Sampai di atas malam-malam buka misalnya tidur di villa atau di hotel atau di mana gitu buka ya. Ingin memang gigil. Nah ini loh gigil ini kan nggak didapatkan hanya dengan tahu. Iya. Nggak real bahasanya. Yang ya nggak real hanya tahu. Nah itu kalau dalam bahasa tasawuf masih ilmu yakin dan ainul yakin, tapi belum hakul yakin. Hakul yakin itu bukan pengetahuan Mas. Bukan, hakul yakin itu bukan pengetahuan tapi jadi. Menjadi. Kalau pengetahuan itu berarti ada objek dan ada subjek dan objek pengetahuan. Mas Jawahir tahu ilmu tasawuf itu tahu. Tahu tentang zikir itu tahu. Tapi Mas Jawahir belum zikir. Belum menjadi pezikir, baru tahu zikir. Masih ada jarak. Nah, itu namanya ilmu yakin dan ainul yakin. Kalau sudah hakul yakin, Mas Jawahir sudah merasakan langsung rasa itu. Menggigil di dataran tinggi dan itulah yang disebut sebagai kembali kepada yang sejati. Bukan sekedar tahu. Makanya ilmu tasawuf itu bukan ilmu perdebatan, Mas. Bukan ya. Kalau ilmu tasawuf itu boleh didebatkan, tetapi menjadi sufi itu nggak boleh debat. Ya kamu harus ngelakoni. Ya. Nggak usah. Misalnya debat begini itu kan percuma. Misalnya Tawangmangu dingin atau tidak, sama-sama nggak tahu. Saya sama Mas Jawahir ini dengan anggap saja. Mas Jawahir nggak buka HP, nggak buka apa. Saya kasih tahu. Saya juga baru nggak tahu juga sih. Saya baru omong-omong aja. Kata teman saya Mas Jawahir, Tawangmangu itu dingin. Mas Jawahir juga, iya kata teman saya juga dingin loh. Dingin lah. Terus saya bilang, dinginnya di sana itu 20 derajat Celcius. Mas Jawahir nggak percaya. Oh enggak kok, kata teman saya 15. Ayah-ayahan. Rugi nggak ayah-ayahan kayak gitu? Ya rugi, ya nggak nguntungin siapa-siapa juga sih. Ya ayah-ayahan itu rugi ya. Yang paling bagus ya ke sana. Ya udah bareng-bareng kita ke sana ya. Yang bareng-bareng ke sana buktikan rasanya. Nah, jadi zikir itu sebenarnya itu. Jadi makanya gini ya. Tidak usah kita terlalu berdebat tentang caranya. Cara zikir. Mungkin ada teknik cara zikir ini, cari teknik zikir ini ya sudah diajari oleh seorang guru lakukan. Terus mbok rasakno. Jadi pembuktiannya itu dengan melakukan, bukan dengan bertanya, Mas. Bukan dengan di pikiran loh ya. Itu beda. Kalau saya belajar ilmu fikih atau belajar ilmu kayak dalam terminologi epistemologi Islam kan ada bayani, burhani, lalu irfani. Kalau irfani itu nggak bisa diperdebatkan. Yang bisa diperdebatkan itu bayani tentang bukti-bukti. Jadi si yang mencari bukti itu belum merasakan. Ya dia hanya bukti intelektual aja gitu. Makanya kalau misalnya kita bilang mau menjadi sufi, ya harus melakukan. Kalau nggak melakukan itu nggak akan ketemu. Makanya dalam sufi disebut salik, pejalan. Ya, bukan pendebat, bukan. Pejalan. Atau salik atau pejalan. Nah itulah yang yang disebut sebagai menjadi sufi itu. Jadi menjadi sufi itu berzikir, bukan berdebat tentang caranya zikir. Ya karena nanti pada akhirnya itu gini Mas, cara zikir itu setiap orang bisa beda-beda cocoknya. Misalnya contoh nih, lafadz zikir mana yang paling sesuai dengan kita, itu orang beda-beda. Ada orang itu paling seneng baca
alam nasroh laka sadrak. Dia bisa merasakan. Ada yang kalau baca Fatihah dia bisa merasakan. Yang benar yang mana? Orang lain nggak penting, kamu sendiri itu yang penting. Nggak penting orang lain. Menurut kamu yang mana ya? Misalnya saya nanya Mas Jawahir nih tentang soto yang paling enak misalnya. Menurut Mas Jawahir yang paling enak yang mana? Soto situ. Saya nanya Mas Fatih, paling enak yang mana? Soto situ. Itu kan apakah dengan bertanya itu lalu saya akan menjadi merasakan soto? Kan enggak bisa, hanya cuma di intelektual aja. Oh iya, aku lebih percaya Mas Jawahir, Mas Fatih wong Jawa Timur orang ngerti soto kan gitu. Ini Mas Jawahir ini wong Semarang, Ilate Semarang. Lalu saya percaya sama Mas Jawahir. Tetapi sepercaya apapun, seandainya saya ini percaya 1000%, aku tetap ora iso ngrasakno soto. Nek urung mangan dhewe. Makanya lakukan. Makanya saya kalau Mas Jawahir kan sering ikuti saya kalau pelatihan dikir nafas gitu ya. Kan saya selalu bilang kan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak yang ikut pelatihan itu, saya selalu bilang, sampean ikut ke sini, terus tahu mantuk-mantuk, oh iya gitu. Tapi nggak lakukan itu percuma, mubazir saja nih, nggak usah. Kalau nggak mau melakukan tuh nggak usah. Maka lakukan nanti baru kamu menjadi. Nah kalau sudah menjadi, inilah kita jalan kembali itu. Menjadi yang kita fitrah kita. Fitrah itu asal default. Nah, default. Kembali ke setelan pabrik. Pabrik. Nanti kalau kita kembali ke setelan pabrik jadi pinter Mas, betul nggak? Betul. Iya kan kalau HP kalau langsung jernih lagi. Langsung ngebut lagi. Iya kan? Iya. Ya termasuk laptop gitu juga kan? Iya gitu. Ya kalau di di default di setelan pabrik, maka orang-orang yang telah berzikir itu biasanya cerdas. Telah berzikir loh ya, bukan tahu zikir loh ya. Telah dan sedang mungkin ya. Nah, kalau yang suka berdebat biasanya ya nanti muter-muter terus. Stuck di situ terus. Nanti stuck. Jadi nggak ada perkembangan spiritual. Nanti yang perkembangannya intelektual, ya betul. Intelektualnya mungkin lebih. Iya, dia akan wah bicaranya lalu reasoningnya gini-gini. Tapi ya tadi itu dia karena nggak pernah makan soto ya hanya cerita gitu yang pintar. Tapi dia sendiri tidak merasakan nikmatnya soto itu. Nanti cirinya tahu tapi tidak bahagia. Tahu tapi tidak bahagia. Karena tidak merasakan, Mas. Ya tahu tapi tidak bahagia. Sepodo karo orang tahu teori soto tadi, tapi dia tidak pernah makan soto. Bisa buat resep soto. Ya tapi nggak makan. Ya tapi nggak pernah mencicipi soto. Nah itu ya. Jadi berzikir itu maknanya zikir sebenarnya kan gini Mas. Zikir itu kan mengingatkan. Bahasa awalnya itu menyebut. Menyebut itu kan sesuatu. Misalnya saya nyebut ibu, berarti ibu sudah ada belum? Sudah. Nah, jadi saya menyebut ibu saya, itu artinya saya mengingat. Makanya zikir lalu dimaknani mengingat. Mengingat itu berarti sesuatu sudah ada sejak awalnya. Dan yang paling sononya kita, nah kalau awalnya kita ini latihan latihan menghayati ya. Mas Jawahir ini kan sekarang jadi Jawahir. Jawahir yang berusia sekian. 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu masih di SMA. Berarti itu asalnya Mas Jawahir kan SMA. Sebelum kuliah kan SMK. Terus sebelum SMK asalnya SMP. Sebelum SMP asalnya SD. Sebelum SD asalnya TK. Sebelum TK asalnya di rumah. Ya, cuma asalnya di perutnya ibu. Asalnya di mana? Asalnya mana? Lah pol itu loh Mas. Paling pol. Nah, zikir pada posisi paling pol. Posisi paling pol itu ketak terbatasan itu. Posisi paling pol itu enggak terbatas ya. Atau keheningan atau suwung. Ya apa-apalah nyebutnya lah. Ya sebutan itu enggak penting, enggak perlu diperdebatkan juga. Jangan terperangkap dalam kata ya, Pak. Gini ya, misalnya ya. Ini kalau ada orang misalnya berdebat tentang sega dan sego. Itu kan lucu Mas. Itu yang berdebat mesti enggak tahu ngerasakno rasane maem nasi di daerah sama apa mana itu? Daerah Pemalang ya. Pemalang, daerah Tegal. Daerah Tegal sana. Cilacap. Dia nggak pernah merasakan nasi di sini. Tapi orang yang pernah merasakan sego, sudah pernah merasakan nasi, dia akan tahu bahwa sega sama sego itu podo. Sengeyel-yelan itu nggak tahu Mas. yang berdebat itu biasanya yang
bukan biasanya. Yang berdebat mereka yang belum pernah merasakan. Nek sudah merasakan, Mas Jawir sudah pernah makan nasi, lalu di Semarang makan nasi, di Tegal makan nasi. Ya kan sama kan, walaupun di sininya beda. Sego sama sega. Tapi ya sama. Ya, sing debat orang yang hanya makan nasi di Semarang, sama yang hanya makan di sana. Akhirnya beda dong. Sego itu rasanya gini-gini lah. Yang sana makan sega itu rasanya gini-gini. Karena dia belum pernah makan sego di sini. Padahal nek podo mangan ning kene dan ngono wis ya sudah mudeng, enggak akan. Enggak berdebat kayak gitu. Nah, makanya wong istilah itu macam-macam, ada suwung, ada fana, ada hening. Itu cuma omongan. Lah kalau berdebatnya di situ itu berarti ya belum pernah ngerasake. Yang sudah ngerasake ya wis padha. Wong rasane ya memang kuwi kok. Memang rasanya ya begitu itu. Nah, itu ya. Jadi kembalilah. Makanya orang ketika kembali ke asal itu lalu hatinya bahagia, rasa-rasa dualitas dalam hidup itu nanti ada tapi luruh, Mas. Ada luruh itu ya ada tapi tidak menderitakan. Nah, jadi ada tapi tidak menderitakan. Misalnya ada, tapi nggak ngekang gitu ya. Ya contohnya ya gini ya. Misalnya orang sakit. Bagi orang yang sudah merasakan kesuwungan, keheningan ya atau fana ya atau sudah menjadi tiflul ma'ani, menjadi diri yang sejati itu, ketika sudah sampai di sana bukan berarti terus dia nggak sakit gitu. Ya karena kembali ke fitrah, fitrahnya tubuh itu akan ada ausnya, ya enggak? Iya. Ya karena sifatnya energi mengalir, kan berubah-ubah. Iya kan? Fluktuatif, misalnya air nih saya minum. Nah, ini kan air asalnya. Yeah. Minum harus berubah, masa jadi air terus di sini? Enggak. Ya jadi berubah, darah kan? Jadi darah, nanti ada jadi kencing, ada yang jadi macam-macam. Nanti apakah kencing ini terus hilang? Ya enggak, ya berubah dia. Masuk air kencing di WC, masuk ke sepiteng, serap oleh tanah. Nah, tanah jadi apa? Ya bergerak terus ya. Nah, jadi sebenarnya itu pergerakan itu selalu ada, selalu terjadi. Makanya orang sakit itu kewajaran. Nah, ya sakit itu wajar. Nah, gitu. Nah, tetapi bagi orang yang sudah fana tadi, sakit itu tidak menderitakan. Beda loh ya. Beda. Sakit tapi dia nggak menderita. Nah, dia merasakan kedamaian. Lah ini loh, kedamaian yang ini tuh loh, Mas. Yang saya maksud kedamaian yang harus dirasake dewi. Nggak bisa, bahkan guru tuh nggak bisa ngandani, nggak bisa apa kalau memberi semacam GPS bisa, apa ya GPS ya? Iya peta. Nanti kamu habis gini ya. Tetapi kalau wongin tengok orang gelem laku, iya sama aja mandek sih terus. Ya sama mandek, nggak akan dia merasakan dan tidak akan menjadi tadi. Maka ilmu zikir itu penting, tetapi ngelakoni zikir lebih penting. Ilmu zikir, pengetahuan zikir itu penting. Ya silahkan dipelajari. Sampai ya banyak sekali Pak. Wah, ada zikir model torekoh ini, ada zikir model torekoh ini, dan semuanya ada buktinya bahwa ada yang merasakan kan. Misalnya orang ikut torekoh sadiliyah, yang zikir cara torekoh sadiliyah ada yang mencapai kefanaan enggak? Ada. Yang ikut naksabandiyah? Ada. Artinya itu ada orang berhasil. Lah kamu berhasil apa enggak? Loh kamu ya enggak tahu, kamu enggak mau ora tau nglakoni kok. Ngetes tok enggak nglakoni. Nah iya, lah taunya gimana? Loh, taunya yang mbok lakoni. Taunya ya dipraktekkan. Kalau enggak dipraktekkan ya enggak tahu. Tahu dalam bukan tahu intelektual loh ya. Iya. Tahu yang menjadi tadi loh ya. Yang hakul yakin itu. Bukan tahu hanya tahu gitu. Tahu wah misalnya Jawa ini tesis. Wah. Apa namanya fenomenologi kefanaan pada pengikut torekoh ini misalnya. Mas Jawir itu yang neliti. Mas Jawir paham tentang fana, tentang ini. Wah, yang diteliti misalnya 20 orang, yang 15 terjadi fenomena begini-begini gitu. Mas Jawir itu tahu tapi kan nggak ngelakoni. Coba ngerti tok, oh sampean gitu ya. Gitu. Tapi Mas Jawir nggak pernah menjadi. Makanya carilah ilmu untuk diamalkan. Ya, misalnya begitu. Ya, misalnya itu tadi, misalnya Mas Jawir itu nggak akan menjadi kalau Mas Jawir hanya menambah pengetahuan tok, tapi nggak pernah dilakoni.
Nah itu ya menurut saya menyedihkan sih. Menurut saya menyedihkan ketika seseorang itu berkutat kepada pengetahuan tetapi tidak masuk di dalam kemenjadian. Menjadi, nah itulah nanti sebenarnya kunci-kunci di dalam kebahagiaan itu di situ, Mas. Karena kalau pengetahuan itu di sini dan selalu kurang, Mas. Bener loh, pengetahuan itu kayak materi. Pengetahuan itu kan materi sebenarnya. Pengetahuan itu benar mau tahu, Mas. Materi kok itu. Material ya. Bahkan nanti itu mungkin ada ya, kalau teknologi nanti orang itu jualan chip otak, kalau ditempelin ke Mas Jawir langsung pinter. tahu, langsung pinter. Mungkin nanti teknologinya sampai ke situ. Kelihatannya udah ada sih, Pak. Nah, mungkin itu sudah ada, sudah. Lah, makanya sebenarnya kayak sekarang tuh AI macam-macam ya. Dulu mesin mengganti tubuh kita. Iya kan? Dulu orang jalan. Terus jalan dipermudah dengan sepeda. Terus dimudah pakai motor. Blas sikile ora ubah, tapi iso tekan. Jadi motor, mobil mengganti kaki. Iya kan? Iya. Nah, sekarang yang namanya teknologi bukan hanya mengganti tubuh, mengganti pikiran juga. Iya, mengganti kecerdasan. Aduh. Oh, makanya orang kalau hanya nyari cerdas, nanti kalah sama mesin, Pak. Ya kalah sama AI gitu, kalau hanya kecerdasan. Maka yang diperlukan, makanya kemarin saya tulisan yang saya share di grup itu loh, Mas. Mas saya sudah baca belum? Nanti yang paling dibutuhkan itu visi. Ruhani sebenarnya. Ruhani. Kalau hanya kecerdasan, apal-apalan, ngapal ke iki. Oh, apa namanya? Nyun sewu ya. Tentang nanti AI itu pinter banget tentang ilmu fikih, pinter banget. Sampai nanti takok ilmu faraid tentang apa itu zakat, terus tentang bagi warisan. Ada aplikasi kan? Ada. Mas Jawir kan di Basnas. Iya. Ada kan? Ada aplikasinya. Nggak usah ngitung kan sekarang. Sudah. Matematika dulu 1, 2, 3 tambah-tambahan pakai sodo. Nah lah sekarang cuma ngucap, 10 kali 16 kali 17 kali 19 bagi 2 bagi 4, waduh langsung teko langsung jadi. Makanya kecerdasan itu nanti sudah diganti sama mesin. Maka kalau orang hanya mengandalkan pengetahuan dan kecerdasan intelektual, senengannya debat, senengannya itu, ya sudah nanti dia kalah sama mesin. Stuck di situ aja nanti. Yang nggak bisa diganti itu rasa itu tadi yang saya sebut menjadi. Menjadi itu soalnya harus ngerasakno dhewe itu. Nggak bisa diganti dengan yang lain. Nggak bisa diganti. Nah itu ya, dan itulah zikir. Nah ini kita baru bahas zikir dalam aspek-aspek filosofinya ya. Ya nanti semoga nanti kita bisa bahas lebih dalam tentang berzikir itu ya. Ya saya kira gitu. Baik, kawan sufi dimanapun Anda berada, itu tadi dijelaskan oleh Abang Samir bahwa zikir itu adalah jalan kembali. Ya. Maka dari itu tidak hanya menonton, mari kita mulai perjalanan ini untuk kembali. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.